Oke, sekarang kita belajar tentang sifat fisis dan kimia hidrokarbon ya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang yang namanya sifat fisis alkana ya. Sifat fisis alkana yang pertama, dia semua alkana itu tidak larut dalam air ya. Tidak larut dalam air. Kenapa tidak larut dalam air? Karena ternyata alkani sifatnya semuanya non polar ya. Non polar. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, semakin banyak jumlah chain-nya, maka MR-nya akan semakin besar, maka titik didihnya semakin tinggi ya. Jadi yang kedua, semakin banyak chain-nya, semakin banyak jumlah atom chain-nya, maka titik didihnya semakin besar. Nah, gitu ya. Maksudnya gini ya. Ini kan jumlahnya atomnya 2 ya. Satu lagi ada katakanlah 3 seperti ini ya. Dilengkapi dengan hanya tentunya ya. Maka titik didih yang 3 ini akan lebih tinggi daripada yang 2 ini. Itu maksudnya ya. Nah, begitu ya. Titik didih yang tinggi lebih 2 lebih besar, yang 3 itu lebih besar dari yang 3 ya. Nah, titik didihnya yang 3 ini ternyata adalah minus 42 derajat Celcius. Minus 42 derajat Celcius. Sedangkan yang 2 ini titik didihnya hanya minus 89 derajat Celcius. Nah, ini kan lebih tinggi titik didihnya ini ya. Kenapa? Karena MR-nya yang ini nanti lebih besar ya. Coba kita lengkapi ya, kita lengkapi nih. Nah, di sini H3, di sini H3. Nah, di sini H3, H2, H3 ya. Nah, yang ini MR-nya adalah 16 ya. Ini 30 ya, MR-nya 30. Yang ini ya, yang C3 ini MR-nya adalah 44. Nah, jadi itu yang menyebabkan titik didihnya yang MR-nya lebih besar ini lebih tinggi daripada yang MR-nya lebih kecil ya. Kemudian kita lihat sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga alkana ini. Nah, jika MR-nya sama ya, maksudnya jumlah C-nya sama dan hanya sama, maka katanya hidrokarbon rantai lurus titik didihnya lebih tinggi daripada yang bercabang. Nah, jadi kalau jumlah C-nya sama, misalnya sama-sama 4, maka yang ya jumlah C-nya sama, C sama, maka yang lurus ataupun tidak bercabang titik didihnya lebih tinggi daripada yang bercabang. Iya, itu maksudnya. Kenapa? Nah, coba kita lihat sini ya. 1, 2, 3, 4 misalnya. Ini kan lurus ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan sama, ini MR-nya sama ya. MR-nya sama ini karena jumlah C-nya sama. Maka katanya yang ini nanti yang lurus ini titik didihnya lebih tinggi. Titik didihnya lebih tinggi daripada yang ini. Nah, gitu. Kemudian yang keempat ya, yang keempat pada suhu kamar ya. Pada suhu kamar ternyata C1 sampai dengan C4 itu wujudnya gas ya. Wujudnya gas. Kalau C5 sampai C17 nantinya itu, kalau jumlah C-nya sampai 17 itu wujudnya cair ternyata ya. Nah, kalau di atas 18 ya, lebih besar dari 18 ya. 18 ke atas lah ya. Lebih besar 18 atau sama dengan 18 itu wujudnya adalah padat. Nah, itu dia. Itulah sifat fisis daripada si alkana ya. Kemudian sifat fisis alkena sekarang.
ya, sifat fisis alkena. Nah, ternyata sifat fisis alkena ini pada umumnya hampir sama dengan alkana ya. Hampir sama dengan alkana. Ya. Hampir sama dengan alkana. Tapi alkena ini sedikit larut ya. Larut dalam air gitu. Tadi kan alkana kan tidak larut dalam air ya. Nah, kenapa sedikit larut dalam air? Karena ternyata pengaruh ikatan rangkap ini ya. Dalam alkena kan ada ikatan rangkap nih. Ini yang menyebabkan dia sedikit larut di dalam air. Nah, begitu untuk sifat fisis alkena. Masalah titik diri dan sebagainya hampir-hampir mirip ya. Kemudian sifat fisis alkuna ya, alkuna ini mirip juga dengan alkana dan alkena ya, hampir mirip ya. Tapi sedikit larut juga dalam air ya. Sedikit larut dalam air. Larut dalam air karena ada ikatan rangkap 3 di situ. Nah, itulah sifat fisisnya ya. Si alkunah. Kemudian kita lanjutkan dengan sifat kimianya ya. Nah, sifat kimianya. Sifat kimia ya. Nah, sifat kimia ini biasanya berhubungan dengan reaksi-reaksi ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang alkana dulu ya. Alkana. Ya, yang pertama ya. Reaksi-reaksi pada alkana ya. Nah, reaksi pada alkana di antaranya satu adalah reaksi pembakaran ya, pembakaran ya. Nah, ternyata dalam alkana ini pembakaran alkana akan dihasilkan CO2 dan H2O ya. Jadi alkana itu karena kalau dibakar itu artinya tambah O2 ya. O2 ya kan menghasilkan CO2 dan H2O ya. Itu maksudnya. Ya. Ini kalau pembakarannya sempurna, artinya oksigennya cukup ya. Kalau tidak cukup nanti dihasilkan gas CO ya. Kalau nanti alkana ini tambah O2 tapi oksigennya tidak cukup, maka pembakarannya tidak sempurna, akan dihasilkan CO2 ya. CO2 bukan CO2, CO, karbon monoksida. CO dan H2O. Ya. Dan juga dihasilkan jelaga nanti di sini. Karena pembakarnya tidak sempurna ya. Nah, kemudian pada alkana ini juga terjadi tadi reaksi pembakaran. Yang kedua adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi ya, tahu substitusi ya? Substitusi itu artinya pergantian ya, pergantian. Contohnya seperti ini ya. Pada alkana ya, ini ya. Kalau ini dicampurkan dengan gas klorin Cl2 ya. Cl2. Nah, ini ya kan saat ini kan digantikan ya, caranya gini. Cl sini kan. Ini kita buat jadi begini. Ini maka ini putus di sini ya. Putus di sini, ini masuk ke sini nih ya. Kemudian H yang ini bergabung dengan ini. Maka terjadilah senyawa seperti ini ya. Sini Cl, di sini tambah HCl karena H yang ini bergabung dengan Cl yang ini, inilah hasilnya. Nah, ini namanya reaksi substitusi. Kenapa? H yang ini digantikan oleh Cl. Nah, itu terjadi pergantian, itu namanya reaksi substitusi ya. Kemudian pada alkana ya ada juga yang namanya reaksi
perekahan ya. Yang ketiga cracking ya, perekahan atau cracking. Perekahan atau cracking ya. Nah, ini artinya molekul besar dipecah menjadi molekul kecil. Itu cracking ya. Molekul besar dipecah menjadi molekul molekul besar dipecah menjadi molekul kecil. Ya. Misalnya C4H30 ya. Ini terpecah menjadi katakanlah T7H16 dan C7H14. Nah, terbagi dua dia, terpecah dia. Nah, ini namanya cracking ya. Kemudian itulah reaksi pada alkanah. Kemudian reaksi-reaksi pada alkena sekarang ya. Alkena itu, dalam alkena ada reaksi pembakaran ya. Si pembakaran ya. Alkena ini sama dengan alkana kalau dalam pembakaran ya. Jadi hidrokarbon itu kalau dibakar itu artinya ditambahkan dengan oksigen ya, alkena. Dibakar artinya ditambahkan dengan oksigen, juga tetap sama dengan alkana tadi, dihasilkan CO2 dan H2O ya. Itu ingat ya. Hidrokarbon dibakar itu artinya ditambahkan dengan oksigen, hasilnya pasti CO2 dan H2O. Nah, kemudian yang kedua pada alkana ini ada namanya reaksi adisi. Apa tahu adisi itu penambahan ya. Penambahan. Ya, ada terjadi penambahan dari situ ya. Contohnya seperti ini ya. CH2 ya, CH2 ditambah H2. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. H2 ini kan H dengan H. Apa hasilnya? Nah, jadi ini putus. Ikatan ini putus. Kita buat supaya lebih jelas. Yang ini putus satu ya, putus satu. Yang ini putus. Yang ini masuk ke sini. Yang ini masuk ke sini. Dan ini. Maka ikatannya jadi putus ikatan rangkap dua ini tadi ya. Jadi hasilnya menjadi CH3 ya. Kenapa CH3? Karena ini nambah tadi. CH3 CH3. Nah, H yang ini karena ini tadi masuk ke sini. Yang ini masuk ke sini ya. Kan nampak dia itu ya menambah H ke dalam ikatan ini. Ke dalam senyawa ini. Itu namanya reaksi adisi ya. Artinya ikatan rangkapnya terputus berubah menjadi ikatan tunggal disertai dengan masuknya atom lain gitu ya. Nah, itu namanya reaksi adisi ya. Kemudian pada alkuna sama juga ya, pembakaran sama dengan alkana pada alkena. Pada alkuna itu ada juga reaksi namanya adisi juga ya. Adisi ya, sama dengan alkena tadi. Contohnya seperti ini. 3 CH gitu ya. Nah, ditambah dengan H2 misalnya. Wah, ya, ini dia. Nah, ini sama dengan tadi, hanya 2 H. Ini putus, masuk ke sini satu, masuk ke sini satu. Maka akan dihasilkan seperti ini dulu ya. CH2 ini CH2 itu kan. Nah, ini kalau ditambah lagi dengan H2, maka sama juga, ini masuk sini, ini masuk ke sini. Jadi hasilnya CH3. Nah, itu namanya juga, yang ini juga namanya reaksi adisi karena terputus ikatannya dan disusul oleh masuknya atom-atom lain ke dalam atom ini gitu ya. Nah, itulah reaksi-reaksi yang terjadi pada alkana, alkena dan alkuna ya. Cuman ada satu reaksi lagi yang nanti bisa terjadi adalah reaksi eliminasi ya. Eliminasi. Nah, eliminasi ini kebalikan dari adisi ya.
Jadi ada atom-atom yang dikeluarkan dan ikatannya bukan berkurang tapi malah bertambah ikatannya, rangkapnya gitu ya. Misalnya seperti ini. Kita rangkap satu kan, ini tunggal semua. Nanti berubah menjadi ada kata rangkap. Ini namanya reaksi eliminasi ya, seperti itu ya. Contohnya misalnya ini katakanlah satu, dua, tiga. Di sini katakanlah OH ya. Sini ada OH. Ya, ini ada H misalnya ya. Nah, di sini. Ini kalau ditambah H2SO4 ya, ini dengan ini tariknya. Ini dengan ini tariknya. Jadi, kalau ini tariknya ikatan rangkap terbentuk di sini gitu. Biasanya seperti ini, 1, 2. Itu dia. Jadi ini tarik keluar ditambah H2O. Jadi ini yang keluar, ikatan rangkapnya, ikatan tunggal ini berubah menjadi ikatan rangkap seperti ini. Ini namanya reaksi eliminasi. Kenapa? H dan OH ini kan dikeluarkan dari senyawa ini. Ini namanya eliminasi. Dan terbentuklah ikatan rangkap di sini gitu. Itulah reaksi-reaksi yang terjadi pada ini ya, hidrokarbon tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.